Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, kembali lagi bersama saya, Desti. Di sini saya akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada hari ini kita akan belajar modul 13 bagi kelas 9 dengan judul Lingkungan Bersih Masyarakat Sehat dan akan membahas unit 2 yaitu lebih dari sekedar informasi. Materi yang akan kita pelajari, kita akan melanjutkan materi pembelajaran yang telah kita pelajari, yaitu masih mengenai teks pidato persuasif. Yang pertama, ada struktur teks pidato persuasif. Yang kedua, ciri kebahasaan pidato persuasif. Yang ketiga, cara menulis teks pidato persuasif. Yang keempat, cara berpidato. Struktur teks pidato persuasif. Struktur teks pidato persuasif terdiri dari 3 bagian, yaitu pembukaan, isi pidato, dan yang terakhir penutup. Ketiga struktur tersebut merupakan komponen penting yang harus ada dalam sebuah teks pidato, terutama pidato persuasif. Jika salah satu struktur tidak ada, maka teks pidato tersebut tidak akan menjadi teks pidato yang sempurna. Yang pertama, ada pembukaan, yaitu berisi salam pembuka, ucapan, penghormatan, dan juga ucapan syukur. Pada tahap ini, pengenalan topik atau permasalahan yang akan dibahas pada bagian ini berfungsi sebagai pengantar sebelum pada tahap penjelasan atau isi pidato. Selain itu juga berisi deskripsi singkat tentang topik permasalahan. Yang kedua, isi pidato berisi penjelasan berbagai teori, pendapat, maupun fakta yang ada di lingkungan sekitar untuk mengupas tentang permasalahan yang dibahas. Yang ketiga, penutup. Pada bagian ini berisi berbagai saran, ajakan, maupun pertimbangan sekaligus penguatan untuk mempengaruhi pendengar atau pembaca agar yakin dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh penulis. Dengan penutup dan ditutup dengan salam penutup. Ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Kaidah kebahasaan teks pidato persuasif dapat juga disebut sebagai karakteristik atau ciri bahasa dari teks pidato persuasif. Yang pertama ada bersifat mengajak dan memengaruhi. Yang kedua, dicirikan dengan adanya kata-kata persuasi atau bujukan seperti ayo, mari, atau imbuhanlah, atau ayolah, marilah, dan lain sebagainya yang biasanya diakhiri dengan tanda baca seru. Yang keempat, memuat sejumlah pendapat dan fakta. Yang kelima, menggunakan kata ganti kita sebagai tanda bahwa tidak ada pembeda antara penulis dengan pembaca, sehingga daya bujuk terhadap pembaca akan lebih kuat. Yang keenam, menggunakan kalimat yang bersifat membangun atau membangkitkan semangat dan kesadaran diri pembaca. Cara menulis teks pidato persuasif. Menurut Nursisto 199976, agar sebuah hasil karangan argumentasi menjadi baik, runtut, dan tidak menyimpang dari tujuan penyusunan karangan, perlu ditempuh langkah-langkah untuk menulis teks pidato. Yang pertama yaitu menentukan tema atau topik sesuai dengan karakteristik teks persuasif, yakni sebagai teks yang berisi bujukan atau ajakan. Maka langkah pertama yang harus dilakukan dalam penulisannya adalah menyiapkan sejumlah bujukan ataupun ajakan. Hal ini juga yang berfungsi untuk tema sebagai utamanya. Yang kedua, menentukan tujuan. Tentukan tujuan utama setiap paragraf persuasi jelas, yaitu meyakinkan pembaca dan pendengar. Oleh karena itu, buat tujuan yang jelas dan masuk akal untuk bisa dipercaya oleh pembaca dan pendengar. Yang ketiga, mengumpulkan bahan. Sebelum melanjutkan menulis, perlu ada bahan yang menjadi bekal dalam menunjukkan eksistensi tulisan, seperti mengumpulkan ide dan inovasi. Mengumpulkan data yang tepat dan akurat membantu pembaca dan pendengar untuk percaya Anda. Oleh karena itu, cari data semaksimal mungkin dan jangan sampai merekayasa data karena itu sangat tidak baik. Jadi harus bersifat faktual ya. Yang keempat, menyusun kerangka. Kerangka ini biasanya berupa karangan yang menguraikan tiap topik atau masalah menjadi beberapa bahasan yang lebih fokus dan terukur. Kerangka ini
Karangan belum tentu sama dengan daftar isi atau uraian per bab. Kerangka ini merupakan catatan kecil yang sewaktu-waktu dapat berubah dengan tujuan untuk mencapai tahap yang sempurna. Yang kelima, mengembangkan kerangka. Proses pengembangan kerangka tergantung pada materi yang hendak ditulis. Pengembangan kerangka juga jangan menumpuk dengan pokok permasalahan yang lain. Untuk itu, pengembangannya harus sistematis dan terarah. Alur pengembangan juga harus disusun secara teliti dan cermat. Lanjut ke cara berpidato. Setelah mengetahui cara menulis teks pidato persuasif yang baik, nah mari kita mencoba untuk menyampaikan pidato tersebut ya dengan tata cara berikut agar penyampaiannya dilakukan lebih maksimal. Yang pertama, memahami materi yang akan disampaikan sebelum membawakan sebuah pidato di depan para penonton atau audiens atau lain sebagainya, maka Anda harus mengetahui dan memahami terlebih dahulu materi yang akan disampaikan. Yang kedua, membacanya dengan tenang. Saat membacakan pidato di depan para penonton, jangan tunjukkan kegugupanmu pada para pendengar. Bacalah dengan tenang, terkontrol, agar semuanya berjalan dengan lancar, agar para pendengar dapat menangkap apa yang akan disampaikan. Yang ketiga, pakai ekspresi yang tepat. Ekspresi tubuh dan wajah juga diperlukan untuk membaca pidato guna mendalami apa yang akan disampaikan. Ekspresi tubuh dan mimik wajah harus sesuai dengan tema yang dibawakan. Sampaikan dengan suara lantang. Suara yang dikeluarkan saat membaca pidato haruslah lantang. Hal ini dapat menarik perhatian para penonton agar terfokus pada apa yang kamu sampaikan dan dengan mudah menyerapnya. Yang keempat, perhatikan ejaan dan tanda baca. Memperhatikan ejaan dan tanda baca merupakan hal yang sangat penting saat berpidato. Dengan memperhatikan ejaan dan tanda baca, maka apa yang Anda sampaikan akan mudah diterima oleh para penonton atau audiens. Yang kelima, sampaikan tanpa terburu-buru. Dengan membaca pidato secara tenang, tanpa terburu-buru, maka pidato akan lebih mudah diterima. Yang keenam, menyapa audiens. Sebelum memulai pidato, pada pokok pembicaraan, ada baiknya Anda menyapa para audiens terlebih dahulu. Dengan sapaan yang ramah, menyapa audiens ini merupakan hal yang penting untuk menarik perhatian sejak awal. Yang ketujuh, awali dengan senyuman. Fungsinya hampir sama dengan menyapa para audiens untuk menarik perhatian para audiens sejak awal dan menambah kesan yang lebih menyenangkan dan lebih baik bagi kedepannya. Yang kedelapan, perhatikan durasi. Jangan sampai kamu mengabaikannya ya, karena nantinya akan terkesan terlalu mengkorupsi waktu yang telah ditetapkan. Kalau terlalu lama kan itu tidak baik juga ya teman-teman. Tampilkan yang terbaik di depan audiens. Salah satunya adalah posisi tubuh. Posisi tubuh saat melakukan pidato haruslah tegak agar terkesan berwibawa, tidak bungkuk dan tidak menampilkan posisi lainnya yang tak enak dipandang. Nah, itu dia beberapa cara berpidato dengan baik dan benar. Apa yang Anda sampaikan mudah diterima oleh para audiens loh kalau mengikuti dengan tahap-tahap berikut. Nah, setelah membaca pemaparan cara berpidato yang benar, apakah Anda siap memulai berpidato di depan para audiens? Itu dia materi dari modul 13, unit 2. Setelah mempelajari materi dari unit 1 dan 2, diharapkan teman-teman semua mengisi asesmen yang tertera di deskripsi box ya. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkata.com, Facebook PKB Malkata Mananjaya, Instagram PKB Malkata _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malkata.